Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan dari kitab Al-Hikam li Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu arda. Dan pertemuan hari ini insyaallah adalah pertemuan pertama dari pengulangan kali yang kedua dari kitab Al-Hikam. Jadi pada hari Rabu yang lalu sudah kita hatamkan pembacaan Al-Hikam ini yang sudah berjalan sejak tahun 2019 19 awal. Berarti berjalan hampir 6 tahun kita hatamkan, dan sesuai dengan permohonan dari jamaah, dari pengurus untuk kita ulang kembali supaya kita tambah keberkahan, makna-makna yang terpendam di dalam Al-Hikam ini betul-betul bisa kita serap secara lebih sempurna. Sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah yang pertama untuk Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para semua keluarga, para sahabat, para aulia illahi salihin, khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam al-Muhaqqiq Abul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis Al-Hikam ini adalah Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang nama lengkapnya tadi saya sebutkan yaitu Abul Fadl Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Athaillah As-Sakandari. Itu nama lengkap beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Hikam yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Iku setengah saking sesandaran maring amal. Nuqsanur raja'i utawi kurangi pengharapan. Inda wujudiz zalali ing dalem nalikane anane ketergelinciran. Di antara tanda dari bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan, kurangnya pengharapan, dalam tanda kurung pengharapan kepada Allah pada saat kita mengalami ketergelinciran. Jadi di dalam peletakan Al-Hikam ini, Sidna Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, ya, beliau di dalam permulaan Hikam saja sudah bisa kita tangkap bagaimana corak pemikiran, bagaimana ajaran-ajaran beliau
yang menunjukkan kepada kedalaman tauhid, yang menunjukkan kepada kematangan tauhid yang sangat kental. Artinya menjadi salah satu keniscayaan dari tauhid adalah tidak ada kebersandaran kecuali hanya pada Allah. Tidak bersandar pada amal, tidak bersandar pada ilmu, tidak bersandar apalagi hanya pada harta, pada kesehatan dan seterusnya. Jadi bersandar itu hanya pada Allah. Maka sebenarnya hikam yang pertama ini sudah menunjukkan betapa dalamnya dan betapa semangatnya beliau di dalam mengkampanyekan tauhid, yaitu tauhid yang sangat dalam ini. Di antara tanda seseorang bersandar pada amal adalah kurangnya pengharapan ketika berada dalam ketergelinciran. Coba kita lihat syarahnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulul murtaji. Berkata yang mengharapkan ghafral masawi, ampunan orang-orang yang buruk. Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-Masyhur bisyarqawi. Berkatalah orang yang mengharapkan ampunan dari Allah, pengampunan yang diharapkan oleh seorang pendosa, ini merupakan bahasa tawaduk beliau, yaitu Imam Abdullah bin Hijazi al-Khalwati, atau yang dikenal dengan Imam Syarqawi, yang mensyarah kitab hikam ini. Jadi hikam, yang kita pegang itu, hikam adalah kalimat yang ada nomor-nomornya itu. Adapun di bawah penjelasannya itu penjelasan dari Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi, atau yang bernama lengkap Al-Imam Abdullah bin Hijazi Al-Khalwati Asy-Syarqawi. Hadhihi taqidatun latifatun ala hikamil arifi billah Sayyidi Ahmad bin Athaillah Quddisa sirru. Ini adalah beberapa catatan halus, merupakan catatan lembut dari mutiara hikmah Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari. Artinya beliau, Imam Abdullah Syarqawi, mencoba untuk memberikan penjelasan dari catatan-catatan, memberikan catatan-catatan dari hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Wa qasduhu biha fil ghalibi khitabal muridin as-sadiqin, yang mana tujuannya secara umum dalam penulisan hikam ini dan dalam penjelasan hikam ini adalah untuk memberikan nasihat, sebagai bentuk nasihat terhadap para muridin as-sadiqin. Al-muridin yakni orang-orang yang berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya istilah murid itu adalah istilah yang sangat elit. Istilah murid itu istilah yang sangat elit karena diserap dari warisan otentik dari tasawuf. Murid. Jadi murid itu berarti orang yang menghendaki keridhaan Allah. Itu murid namanya. Jadi sebenarnya istilah murid itu pada awal kemunculannya disematkan kepada para penempuh jalan spiritual. Disematkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya yang menjadi orientasinya adalah keridhaan Allah. Itu murid namanya. Dengan demikian maka istilah murid adalah merupakan istilah yang paling tinggi, melebihi
ketinggian dari istilah sekarang disebut siswa, mahasiswa sekalipun, ya, itu masih kalah sebenarnya tingkatan ketinggian bahasanya, maknanya dengan istilah murid. Ya, walaupun dalam perkembangan sejarahnya istilah murid itu disematkan, ya, digunakan untuk semua orang yang bernotaben sebagai pelajar. Walaupun dalam belajarnya itu, dalam menuntut ilmunya bukan karena Allah, disebut murid juga. Padahal sebenarnya istilah murid pada awal kemunculannya disematkan hanya kepada orang-orang yang betul-betul dalam setiap langkahnya orientasinya adalah menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya murid. Okay? Wa qasduhu biha fil ghalibi, yang mana tujuan secara umum, ya, mayoritas dari hikam ini adalah dalam rangka untuk memberi nasihat kepada para muridin as-shadiqin, yang tentu yang shadiq, yang jujur, yang teman, wa tarakkihim ila maqamil irfan, dan dalam rangka untuk meningkatkan mereka para muridin, para murid, orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah ini, untuk menaikkan mereka kemana? Ila maqamil irfan, kepada kedudukan irfan. Apa kedudukan irfan? Yakni kedudukan yang bukan hanya berorientasi fisik, tapi berorientasikan atau yang dituntun oleh kedalaman hati nurani. Itu irfannya, dari kata arif, ya, satu akar kata dari arif. Fayam bagilana, maka sangat layak bagi kita untuk anak tasiro ala maksudihi bihasbil imkan. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk membatasi makna-makna dari hikam ini, ya, sesuai dengan tujuan utamanya sebisa mungkin. Qala radhiyallahu anhu, baru sekarang masuk pada syarahnya yang kita baca tadi. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda bersandar pada amal, amal apa yang dimaksud? Nah, ini beliau beri penjelasan ini. Ay amalil jawarih, yaitu yang berupa dari amal-amal anggota tubuh. Ya, amal-amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Karena amal itu ada dua, ada amal yang dilakukan oleh anggota tubuh, ada amal yang dilakukan oleh hati. Ya. Seperti sholat misalnya. Ya betul, sholat itu butuh dua-duanya. Tapi secara pelaksanaan, takbirnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, itu adalah anggota amal fisik. Amal anggota tubuh yang zahir. Adapun secara batin juga dibutuhkan. Keikhlasan, kekhusyuan, ya, ketawaduan, dan seterusnya, itu juga masuk amal, tapi amalnya amal qulub. Ya. Di antara tanda seseorang bersandar kepada amal, amal yang masuk di sini amal saja, amal apa saja? Pertama, ay amalil jawarih. Baik amal itu berupa amal jawarih yakni yang dilakukan oleh fisik. Min sholawatin, seperti halnya sholat, wa azkarin, dan zikir, wa ghairiha, dan selainnya yakni apa? Selain amal fisik, yakni seperti ridho, tawakal, qanaah, itu juga amal, tapi amal batin. Ya. Wal mu'tamadu ala dzalika, dan orang wal mu'tamidu ala dzalika, dan orang yang bersandar dengan amal tersebut, ya, adalah al-ubbad wal muridun. Nah, biasanya yang terjebak bersandar pada amal ini ada dua golongan. Satu yaitu ubbad, orang-orang ahli ibadah, dan wal muridun, dan orang-orang muridun. Selagi masih dalam perjalanan ini maksudnya. Jadi mereka beribadah kan sebanyak mungkin supaya dapat surga. Ya. Jadi mereka para muridun beribadah sebanyak mungkin
supaya dapat ridha Allah. Sudah benar sebenarnya. Cuma mereka masih bergantung, ya, mengira bahwa dengan ibadah itu yang akan menyampaikan dia pada Allah. Kemudian untuk kalangan ubat menyangka bahwa ibadah itu yang dia anggap sebagai yang menyampaikan kepada surganya Allah. Sehingga pada saat dia mungkin mengalami sedikit ketergelinciran, maka dia akan ada rasa rasa bahwa apa yang telah dia tinggalkan, apa yang telah dia lewatkan itu sudah jauh dari surganya Allah, sudah jauh dari ridhonya Allah, karena yang dia lihat adalah amalnya. Ya, jangan salah paham, bukan berarti hikam ini menuntut kita untuk bermalas-malasan, bukan. Tapi arahnya ini artinya kita disuruh rajin maksimal dalam ibadah, itu sudah menjadi kewajiban kita. Cuma jangan sekali-kali kita bersandar bahwa ibadah kita inilah yang dapat membeli surga gitu loh. Ya, ini untuk kalangan obat, untuk kalangan muridin, jangan kita mengira bahwasanya ibadah kita yang dapat membeli ridho Allah. Ya, kita dapat surga, kita dapat ridhonya Allah itu dengan Allah. Paham gitu? Jadi menjatuhkan hati ini hendaknya menjatuhkan kepada Allah, jangan menjatuhkan hati kita kepada ibadah. Paham gitu? Jangan salah paham ini. Oh, kata Abah tadi ngaji, di antara tandanya orang yang bersandar pada amal adanya kurangnya harapan ketika adanya ketergelinciran. Bukankah ketika kita tergelincir melakukan dosa, melakukan terlewatkan dari ibadah kita layak untuk bersedih? Betul. Cuma arahnya Ibnu Athaillah di sini adalah kita, walaupun memang kita sudah menjadi kewajiban kita untuk maksimal dalam ibadah, dalam sholat, dalam zakat, dalam sedekah, dalam amal-amalan yang lain. Cuma jangan sampai, ini yang diatur oleh beliau hati kita, bukan fisiknya, hati kita. Jangan sampai kita begitu GR. Nah, ini yang dilarang. Jangan sampai kita dengan begitu pedenya, dengan begitu GR-nya bahwa yang dapat menyelamatkan kita itu amal kita ini. Yang dapat kita mendapatkan ridho Allah ini adalah karena banyaknya amal kita ini. Nah, ini namanya kan kita sudah bergantung pada amal, sudah bergantung pada perbuatan. Padahal kebergantungan itu hanya pada Allah. Paham boten niki? Paham nggih? Nggih paham apa? Allah paham apa? Insyaallah. Nggih. Insyaallah. Karena penjelasannya dari hikam ini sangat halus, sangat lembut, sehingga kalau tidak kita pahami dengan hati, dengan rasa, ini nanti bisa salah paham. Nah, soalnya dengan teori-teori kita sehari-hari biasanya kita hendaklah menyesali jika kita terlewatkan dari kesempatan melakukan kebaikan. Ya betul, memang seperti itu. Lah tapi tiba-tiba di hikam ini kita dijelaskan tadi, di antara tanda bersandar pada amal adalah kurangnya pengharapan dikala jatuh kepada ketergelinciran. Kita misalnya setiap hari sudah rutin sholat tahajud, kita sudah rutin baca Quran, sudah rutin sholat duha. Tiba-tiba suatu ketika kita lupa misalnya, suatu ketika kita ketiduran, maka ya memang secara etika kita sebagai hamba ya memang kita merasa rugi dengan kehilangan kesempatan itu. Bahkan nanti di hikam di belakang ya dulu juga sudah kita bahas, di antara tandanya hati yang mati adalah tidak merasa menyesal dengan dosa yang dilakukan dan tidak pernah menyesal dengan kesempatan melakukan taat yang terlewatkan. Ini disebutkan juga sebetulnya. Nah, hanya saja yang dimaksud dalam hikam yang pertama ini, kita ini memang harus maksimal dalam beramal. Harus maksimal. Cuma jangan sampai
dari amal kita itu lantas menjadikan kita GR, ya, terlalu kepedean bahwa yang dapat membeli surga, yang dapat membeli keridhaan Allah itu karena amal kita. Berarti kan yang kita lihat masih diri kita berarti. Karena hasil prestasi saya, karena ini jeripaya saya. Nah, sama seperti kisah dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini masuk hadis yang hadis-hadis prediktif. Okay? Kanjeng Nabi telah menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyuruh salah seorang hamba tersebut untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya, untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah. Hanya malaikat yang bertugas datang, wahai fulan silakan panjenengan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi apa dia jawab? Karena hamba tersebut merasa ketika di dunia dia orang yang taat, ya, umurnya panjang dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel dulu umurnya ya 200 tahun, 300 tahun itu biasa. Dia merasa selama itu tidak pernah maksiat. Taat saja. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah melalui malaikat untuk masuk surga dengan rahmatnya Allah, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Justru dia mengatakan, wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi saya mau masuk surga dengan amal saya. Wah. Jadi dia merasa kepedean, disangkanya bahwa yang dapat memasukkan ke dalam surga adalah amalnya. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, wahai malaikat, sampaikan ya, kalau memang keinginan dari hambaku tersebut, dia ingin masuk surga dengan amalnya, silahkan sekarang engkau hitung, engkau kalkulasi, disuruh catat, ya, suruh catat, disuruh hitung antara nikmat Allah dengan ibadah dia. Jadi minta nota lah, kira-kira begitu. Dicatat, dihitung, dikalkulasi, diberi nota oleh malaikat, ternyata apa? Ternyata ibadahnya yang ratusan tahun selama di dunia tanpa maksiat itu, yang dia tadi begitu GR-nya, begitu PD-nya, dia mau masuk surga dengan amalnya, ternyata apa? Setelah dihitung, setelah dikalkulasi, seluruh amal dia yang dilakukan selama di dunia tanpa maksiat itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Belum cukup untuk sekedar membayar nikmat mata sebelah. Belum mata sebelahnya, belum nikmat telinga yang dapat mendengar, belum nikmat nafas, belum nikmat ya yang lain-lainnya. Jadi belum cukup amal ibadahnya yang dia lakukan selama ratusan tahun tanpa jeda dosa itu belum cukup untuk menebus nikmat mata sebelah yang Allah berikan. Akhirnya apa kata malaikat? Ini sampean sudah melihat toh bahwa amal yang panjenengan sandarkan, yang panjenengan ya dengan PD-nya tidak ingin masuk surga dengan rahmat Allah, tapi ingin masuk surga dengan amal panjenengan. Lihat ini, lihat amal panjenengan semuanya yang taruhlah 300 tahun hidup di dunia tanpa jeda maksiat, ini belum cukup untuk menebus nikmat mata sebelah yang Allah berikan kepada sampean. Ayo panjenengan pilih mana? Hanya ada dua opsi. Kalau panjenengan masih tetap bersikokoh seperti yang pertama, ingin masuk surga dengan amal panjenengan, maka amal panjenengan tidak cukup. Berarti panjenengan harus ke neraka. Nah, harus ke neraka. Atau jika panjenengan masih mau untuk mengikuti apa arahan Allah, masuk surga dengan rahmatnya Allah, panjenengan urusannya langsung. Apakah kata hamba tadi, sudah malaikat, kalau begitu saya masuk surga dengan rahmatnya Allah saja. Nah, dikandani kok. Ya, ini artinya apa? Kita bukan berarti arah dari hikam yang pertama ini tidak boleh ya beribadah, kita harus banyak ibadah. Cuma karena yang diatur di sini masalah hati,
ya, maka dari ibadah kita yang banyak itu, dari amal kita yang maksimal itu, jangan sampai kemudian menjadikan kita pede dengan amal kita. Jangan sampai menjadikan kita GR dengan amal kita, dalam arti bahwa amal kita itulah yang akan menyampaikan kita pada surga. Amal kita itulah yang akan menyampaikan kita pada keridhaan Allah. Tetap sandaran kita harus pada Allah. Jangan pada yang lainnya. Entah itu amal, entah itu ibadah, apalagi harta. Jangan sampai. Sandaran itu hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham, G? Wal mu'tamidu ala dzalika, alhamdulillah. Wal mu'tamidu ala dzalika, dan orang yang bersandar pada amal itu ada dua, al-ubbad wal muridun, yaitu tingkatan hamba dan muridun. Nah, artinya masih dalam tahapan permulaan. Fal awwaluna, yang pertama yakni ubbad, mereka bersandar kepada amal karena apa? Fi dukhulil jannah wa tana'um fiha wan najati min adzabillah. Kalangan yang pertama, yakni dari kalangan para hamba ubad, mereka bersandar pada amalnya. Kenapa? Karena mereka bersandarnya itu di dalam masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan di dalamnya, dan diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari siksa Allah. Artinya, bersandarnya para ubad dengan amal mereka. Kenapa? Mereka menganggap bahwasanya amal mereka itu yang nanti menjadikan dia masuk surga, menjadikan dia menikmati kenikmatan surga, menjadikan dia selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ubad ini memandangnya, perspektifnya ya dari amal yang mereka lakukan itu, bahwa amal yang mereka lakukan itulah yang dapat memasukkan dia ke surga, yang dapat menjadikan dia bernikmat-nikmat di dalam surga, yang dapat menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi dia memandang bahwa amalnya yang menyelamatkan, amalnya yang memasukkan surga, amalnya yang menolong. Nah ini, ini muridun. Ini adalah siapa? Ubad. Sedangkan wal akharuna, sedangkan yang kedua, yakni muridun. Kenapa? Kan tadi disebutkan bahwa yang bersandar pada amal ini ada dua. Pertama adalah ya siapa? Ubad, ahli ibadah. Yang kedua muridun. Kenapa muridun juga dikatakan bersandar, yang paling banyak berpotensi bersandar pada amal? Kalau tadi ubad bersandarnya karena mereka memandang bahwa amalnya itu yang memasukkan surga, yang menjadikan dia dapat menikmati fasilitas surga, yang menyelamatkan dia dari neraka. Itu kalau ubad. Sedangkan kalau muridun, kenapa dikatakan mereka juga bersandar pada amal dari sisi apanya? Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusul ila Allah taala. Adapun yang kedua yaitu muridun, mereka bersandar pada amal mereka dengan memandang bahwasanya amal mereka itu yang dapat sampai, yang dapat menyampaikan kepada Allah. Ya, yang dapat menyampaikan pada Allah. Wa kasfil astar anil qulub, dan mereka memandang bahwa amal mereka pun yang dapat ya mengangkat dari tutupnya hati. Wa husulil ahwal al-qaimah biha, dan amal mereka pula yang mereka anggap sebagai sebagai yang mampu untuk membentuk ahwal, keadaan hati, wal mukasyafat wal asrar, dan mereka menganggap bahwa amal mereka juga yang dapat menyingkap berbagai rahasia. Wa kilahuma mazmumun, sedangkan keduanya ini dicela. Wa nasiun min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mal ilaihi hatta yantija madzukir. Kenapa dikatakan tercela? Karena berarti masih melihat diri lagi. Masih dirinya yang dilihat. Masih nafsunya yang dilihat. Gitu. Artinya kita bersandar pada amal, itu kan berarti masih ya dengan memandang bahwasanya amal saya yang menjadikan saya masuk surga, amal saya yang menjadikan saya nanti bisa makrifat, amal saya menjadikan saya. Nah, berarti kan yang dilihat masih dirinya.
Ya, belum melihat, belum menisbahkan bahwa anugerah itu adalah dari Allah. Ammal arifun, adapun orang-orang arif, orang yang sudah ma'rifat pada Allah, fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu alaih. Kalau orang-orang arif boten. Ya, kalau orang-orang arif tidak sama sekali menyaksikan diri mereka sehingga mau dijadikan sebagai sandaran. Ya, kalau para arifun boten, mereka beramal, ya, ibadah itu dari Allah. Allah yang memberi kekuatan. Berarti saya tidak punya kuasa apapun. Apa yang mau saya sandari dari amal itu? Wong bukan saya yang menentukan, nanyakan. Sehingga mereka menjatuhkan sandarannya bukan pada amal tapi hanya pada Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak beramal, boten, beramal banyak. Cuma sama sekali tidak dengan PD-nya menyandarkan pada amalnya. Bal yusyahiduna annal fa'ilal haqiqiyya huwallah. Bahkan mereka melihat bahwasanya pelaku utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'il hakiki, fa'il hakiki itu aktor sejati dari yang kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Aktor sejatinya adalah Allah. Yang menggerakkan ayo siapa? Allah. Yang menginspirasi kita untuk melangkah siapa? Allah. Nah, berarti aktor di balik kita sholat, di balik takbir kita, ruku kita, sujud kita, puasa kita siapa? Berarti aktor tunggalnya Allah. Nah, kalau itu kita sadari bahwa Allah sebagai aktornya, mengapa kita mau bersandar kepada amal wong itu bukan kemampuan kita? Itu adalah pertolongan dari Allah. Lah, ini orang arif, cara pandangnya begitu. Sama sekali tidak melihat dirinya. Tapi yang mereka saksikan adalah bahwa semua dengan pertolongan Allah, semua dengan kekuatan Allah, semua dengan bantuan Allah. Wa annahum, sedangkan mereka sekedar mahallun lidzuhuri dzalika faqat. Adapun mereka, orang arif itu sekedar sebagai tempat tampilnya saja. Seperti halnya layar, layar proyektor. Layar proyektor itu ketika ditampilkan pada layar yang ada di dinding, ketika kita menghidupkan film misalnya yang ada di laptop itu, dipantulkan ke layar proyektor, maka apa yang ada di layar itu sebenarnya bukan punya dia, tapi punyaan siapa? Punyaan sumber cahaya yang ada di dalam layar proyektor itu, yang ada di apa namanya itu? Kalau yang proyektor kan yang layar yang disimpan di dinding, gitu. Kalau kita memantulkan gambar biasanya, atau lebih gampang begini, ketika kita pegang mic, kemudian mic yang saya pegang ini dipancarkan, disambungkan ke 5 sound, ada sound 5 disambungkan semua dari satu mic yang saya pegang. Ketika semua mic itu bersuara, sebenarnya apakah ketika semua sound itu bersuara, apakah yang mengeluarkan suara itu sound? Pemilik suara itu siapa? Sumber suaranya siapa? Saya yang pegang mic, gitu. Adapun sound itu hanya memancarkan. Hanya memancarkan. Sama juga begitu, pendekatannya. Ketika kita beramal, ketika kita misalnya sholat, puasa, zakat, haji, itu bukan milik kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan amal yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan. Jadi ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, sebenarnya itu adalah yang sumber kekuatan dari kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji siapa? Allah. Adapun kita ini, ibaratnya sebagai soundnya tadi, sebagai yang memancarkan, sebagai tempat yang memancarkan dari amal-amal itu. Jadi bukan milik kita. Apa yang mau kita sandarkan? Apa yang mau kita sandari? Apa yang mau kita akui? Apa yang mau kita GR? Padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa asyaral musannifu rahimahullahu ta'ala ila alamatin yu'rafu bihal abdu nafsa. Kemudian musannif mengisyaratkan kepada salah satu tanda, ya, yang mana seorang hamba akan dapat mengenali dirinya, famin alamati kaunihi minal kismainil awwalaini, dan di antara tanda dari dua golongan yang pertama, yakni ubad dengan siapa? Muridun, adalah apa? Nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Ay rojaihi fillahi ta'ala ayudkhilahul jannah wa yunjihi min adzabinar in kana minal ubad. Yakni harapannya mereka kepada Allah itu berkurang untuk dia dapat masuk surga jika dia dari golongan ubad, dan untuk sampai kepada harapan makrifat pada Allah jika dia muridin. Kapan? Inda wujudiz zalal, pada saat adanya ketergelinciran. Bi antas saddara minhu bi antas dura minhu maksiatun, seperti halnya ketika dia tergelincir pada maksiat. Kazina wa ghaflatin anillahi ta'ala wa tarki aurat, seperti halnya terjatuh pada zina, ghaflah, lalai, dan meninggalkan wirid. Artinya bukan berarti ini legal berzina, legal untuk ghaflah, mboten. Maksudnya sekalipun dia dalam keadaan maksiat, sama sekali ya tidak mengurangi rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali tidak mengurangi pengharapan terhadap ampunannya Allah. Bukan berarti ini lantas ketika dia sudah bergantung pada Allah, kemudian dia dengan mudahnya berzina, kemudian ghaflah, mboten. Justru orang semakin takut dengan Allah, dia akan semakin takut untuk mengerjakan keburukan sekecil apapun. Ya. Sehingga kalaupun dia terjatuh, bukan karena ya direncanakan, tapi karena ghalabah. Makanya orang melakukan dosa itu macam-macam. Kalau kita orang pada umumnya melakukan dosa karena memang apa? Karena memang direncanakan. Sudah dirancang sedemikian rupa. Ya. Tapi kalau para aulia, ya, jadi kita jangan menyangka bahwa para wali itu tidak pernah dosa. Ya. Selagi bukan nabi, bukan rasul, itu tidak ada yang maksum. Yang maksum terjaga dari dosa itu hanya nabi rasul. Adapun wali, ya, wali itu tidak maksum tapi mahfuz. Apa bedanya maksum dengan mahfuz? Kalau maksum, nabi kan maksum, yakni dijaga dari melakukan dosa. Jadi sama sekali tidak ada kerentek untuk melakukan dosa, itu sama sekali tidak ada. Itu maksum, wali, itu nabi. Sedangkan kalau wali, mahfuz namanya. Ya, mahfuz. Mahfuz dalam arti apa? Mungkin saja mereka terbesit untuk melakukan dosa. Bahkan sangat mungkin mereka sampai tergelincir kepada dosa. Cuma mereka segera kembalinya kepada Allah itu yang luar biasa. Ya, jadi para wali kalau melakukan kesalahan itu bukan karena direncanakan. Kalau kita kan enggak kan diagendakan, nanti saya mau mencuri jam sekian, nanti saya berzina di sini. Nah, wali itu kalaupun mereka melakukan dosa itu karena ghalabah. Apa ghalabah? Ya karena tergelincir. Sehingga setelah itu mereka akan segera kembali pada Allah, merendahnya kepada Allah. Itu yang menjadi pembelajaran yang amat besar. Wa min alamati kaunihi minal arifina, dan tandanya seorang itu tergolong dari karangannya orang arif. Fana'uhu an-nafsi, yaitu dia sudah sirna dari dirinya. Sirna dari dirinya maksudnya sudah sama sekali tidak melihat dirinya. Ya. Bukan dirinya hilang kemana, mboten, tapi maksudnya dalam beramal, dalam beribadah yang dia lihat adalah Allah. Dalam arti itu kekuatan Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, fadl Allah, sehingga dia tidak melihat itu sebagai prestasi dirinya, namanya fana dari dirinya. Fa idza waqa'a fi zalatin, sehingga orang yang macam ini ketika mereka terjatuh, tergelincir pada satu kesalahan, aw asabahu ghaflah, atau ketika mereka terjatuh pada ghaflah, syahidat tasrifal haqqi fihi wa jaryana qada'ihi alaih, mereka menyaksikan itu sebagai bentuk ya aliran dari ketetapannya, kama annahu idza sadara minhu ta'ah, sebagaimana kalau dia keluar taat darinya, artinya melakukan ketaatan, aulaha lahu musyahadatun qalbiyah,
lam yara fi dzalika haulahu wa quwatahu. Ya, kalaupun dia melakukan taat, enggak, sama sekali tidak menyaksikan itu sebagai prestasi kekuatan dirinya. Kalau kita kan enggak. Ya, kita kalau melakukan taat dinisbahkan kepada kita. Saya terus yang diangkat sayanya, akunya terus yang diangkat. Tapi giliran dosa bawa-bawa Allah, dalam arti itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Giliran melakukan taat dinisbahkan pada dirinya untuk mengangkat dirinya, ya. Sedangkan giliran maksiat dia nisbahkan pada Allah. Ini adalah bentuk kekurang ajaran. Okay. Sedangkan mereka orang-orang arif, kalau mereka terjatuh pada dosa, melihat itu sebagai tasrif Allah. Sebagaimana ketika mereka melakukan taat, sama sekali tidak melihat itu sebagai sebagai kemampuan dari dirinya. Fala farqa indahu bainal halain, sehingga mereka tidak ada bedanya antara dua keadaan itu. Mereka menyembunyikan dosa sebagaimana menyembunyikan amal. Kalau kita kan enggak. Kalau melakukan dosa sembunyi-sembunyi, ya, tapi kalau melakukan taat disor-sorkan. Ya. Tapi mereka enggak, para wali enggak. Para wali mereka menyembunyikan ketaatan sebagaimana mereka menyembunyikan keburukan. Wah, ini berat ini, ya. Ya. Ini para aulia. Li'annahu gharikun fi bihari tauhid, karena mereka sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Qad istawa khaufuhu wa raja'uh, sudah imbang bagi mereka antara khauf dan rojaknya, antara rasa takut dan pengharapannya. Fala yunkisul isyanu khaufah wa la yazidul ihsanu raja'ah, sehingga maksiat yang mereka lakukan, maksiat yang terjadi pada para wali itu sama sekali tidak mengurangi rasa takutnya, sebagaimana ketaatan yang dilakukan oleh para wali sama sekali tidak menambah pengharapannya. Wa muradul musannif faman lam yajid hadhil alamah fi falyujahid nafsah. Kalau kita belum menemukan tanda ini, maka hendaknya mujahadah dirinya, jiwanya, nafsunya dengan riyadhah dan banyak zikir hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga sampai kepada maqam irfan. Wa muradul musannif bihadhil hikmah, dan yang dikehendaki oleh penulis yakni Ibnu Athaillah dengan hikam ini tansitus salik, untuk memotivasi para salik dengan murid sama, nggih. Nah, jadi salik dengan murid itu sebenarnya maknanya sama, penempuh jalan ruhani menuju Allah. Wa raf'u himmatihi, dan untuk mengangkat semangat, untuk memberikan motivasi maksudnya. Anil i'timadi ala syai'in siwa maulah, untuk tidak bersandar pada apapun selain pada Allah. Li'anna tazid fil a'mal la tazida fil a'mal, bukan cukup bersandar pada amal. Li'annaha sababu adin fil wusuli ila Allah ta'ala wa la tahqira ma tuntijuhu minal ahwal wa ghairiha, li'anna dzalika minnatan minallahi ta'ala la yanbaghi raddu. Memang amal itu jembatan menuju Allah, tapi jangan dijadikan sebagai sandara. Sama seperti orang masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Penempatan kelas di dalamnya baru dengan amal. Jadi kalau kita mengatakan juga kalau begitu amal tidak penting, salah juga. Orang masuk surga dengan rahmatnya Allah, supaya kita tidak terlalu GR tadi. Orang masuk surga dengan rahmat Allah, tapi penempatan tempat di dalamnya itu amal. Walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap kelas itu ditentukan oleh amalnya. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.